semacam proyeksi yang digambarkan tadi, inilah soal kami. Sementara di sini penjelasannya panjang adalah 4 meter. Nah, berbeda dengan simulasi yang diajarkan tadi sistem pencariannya menggunakan sistem trapesium. Kami menilai bahwa kalau semuanya menggunakan trapesium, ada volume yang dihilangkan berada di sudut ini. Karena apapun ceritanya dalam sebuah konstruksi itu harus detail, walaupun sedikit harus dihitung. Maka begitu kami tarik bidang, ternyata bisa dihitung tanpa menggunakan rumus trapesium. Kami mendapat 4 bidang. Kalau tadi kita menghitung 3 bidang, sekarang kami memproyeksikan menjadi 4 bidang. Bidang pertama persegi, ya persis persegi 20 kali 20, karena ini 20 dan 20 menjadi bidang pertama. Kita tarik garis, kita dapat 1 bidang kedua di sini. Kemudian kami hitung bidang keduanya persegi panjang yang berdiri tegak dengan garis seperti di sini, dipotong kembali. Kita dapat bidang kedua. Kemudian bidang ketiga berada di pondasi di bawah, dan yang keempat kita dapat bidang keempat berbentuk segitiga. Jadi kesimpulannya, perhitungannya tidak ada volume yang dihilangkan. Ya, semua dapat volumenya. Untuk perhitungan pertama, kami mencari dulu yang paling dasar. Ada 2 item pekerjaan di sini, pekerjaan pasir uruk dan pekerjaan pasang batu. Kenapa kami pisahkan volumenya? Karena di analisanya berbeda. Di dalam analisa nanti ada analisa pasir pekerjaan menguruk pasir ya, ada di analisanya. Di situ hanya berlaku HOK, mandor dan pekerja ditambah pasir. Kemudian sementara di pekerjaan pasang batu itu meliputi batu, semen, banyak dan lain. Oke, mari kita lihat pada pasir uruk. Berada pada posisi yang sangat bawah. Di sini kita lihat panjangnya atau lebarnya ini 120, kemudian tingginya 15. Kita konversi kepada meter menjadi 1,2 dan 0,15. Ini pekerjaan pasir uruk, kami gambar sederhana seperti ini, 120 cm atau 1,2 meter. Ini 15 cm atau 0,15 meter. Tolong dibantu tulis meternya biar jelas. Ini apa pula ini 1,2 ya, atau ya kita atau ya menjadi meter di sini meter. Nah 1,2 meter ya, satu lagi ini meter juga. Artinya karena dalam perhitungan sistem matematika untuk variabel yang sama baru bisa digabungkan. Kita tidak bisa mengalihkan kursi dengan meja, hasilnya kursi meja. Kita tidak bisa mengalihkan antara sentimeter dengan meter, tetapi harus dikonversikan menjadi sebuah satuan yang sama, menjadi meter. Oke. Kemudian untuk mencari luas penampang, ini pertama tadi kami mencari dengan sentimeter, kami konversi kembali aja. Kita lihat yang sebelah sini, langsung 1,2 dikali 0,15 hasilnya 0,18 meter kuadrat. Berarti ini namanya luas penampang. Untuk mencari volume yang akan dikerjakan pada pasir uruk, kita akan menghitung langsung 0,18 meter kuadrat dikali panjang. Panjang daripada kaki jembatan tersebut adalah 4 meter. Maka hasilnya adalah 0,18 kali 4, 0,72 meter kubik. Karena pertanyaannya adalah volume, maka jawaban wajib kubik. Kemudian yang kedua, pekerjaan pasang batu. Nah, untuk menghitung pekerjaan ini, otomatis kita menghitung luas penampang dulu. Kebetulan bentuk penampang kami ini agak rumit, ada cekok-cekoknya. Kami proyeksikan, maka tugas kita membagi bidang agar mudah dihitung, agar semua volume dari pekerjaan ini terserap dalam perhitungan. Tidak ada volume yang tidak dihitung, semuanya adalah perhitungan. Oke. Pekerjaan pasang batu penampang 1, bidang 1 0,2 meter. Di sini ya posisinya boleh dilihat. Posisi 20 cm, 20 cm. Maka konversi ke meter menjadi 0,2 kali 0,2. Luas penampangnya menjadi 0,04. Itu bidang pertama. Lalu bidang kedua adalah 1,6. Ini 160. Bisa dilihat 160 ini menjadi 1,6. Kemudian kita tarik garis di sini, tetap 30 tambah 20 hasilnya 50. Maka penampang kedua 50
dikali 160, konversi ke meter menjadi 1,6 kali 0,5, hasilnya 0,8 meter persegi. Oke, luas penampang kedua sudah dapat. Masuk ke penampang ketiga yang dasar fondasi bawah. Di sini panjangnya 120, tinggi juga 50, sangat jelas. Kebetulan angkanya tertulis. Berarti langsung kita kali 1,2 kali 0,5, hasilnya 0,6 meter kuadrat. Kemudian kita cari bidang keempat dalam bentuk segitiga. Nah, ini jadi tentu kawan-kawan bertanya, tadi kan kita diajarkan trapesium A tambah B berdua. Kebetulan kami nggak menggunakan rumus trapesium, kami bagi 4 bidang. Maka dapat bidang ketiga ini adalah, bidang keempat adalah berbentuk segitiga. Intinya secara matematis kita lihat bentuk penampangnya dulu. Kalau dia berbentuk persegi maka perhitungnya persegi. Kalau persegi panjang kita hitung panjang dan lebar. Kalau untuk segitiga maka rumusnya untuk mencari luas adalah setengah alas kali tinggi. Maka rumusnya adalah luas penampang segitiga setengah alas kali tinggi, 1/2 0,3. Dari mana kami dapat 0,3? Kita lihat di sini. Panjang totalnya adalah 120. Ya. Kita lihat di sini kita potong 20, di sini 20, di tengahnya 50. Kita lihat di sini. Maka 120 dikurang 20 kurang 20 kurang 50 hasilnya 30 cm atau setara dengan 0,3 meter. Oke. Kemudian 1/2 dikali 0,3 kali 1,8 hasilnya 0,27 meter kuadrat. Ya, jangan lupa satuannya. Ini kalau kita nggak buat ini salah-salah apa kubik atau apa ya. Sebenarnya dalam hukum matematika pantang kita nggak menulis satuan karena satuan sangat berpengaruh. Kemudian setelah kita dapat seluruh bidang, kalau menurut kita tidak ada lagi yang harus dihitung, berarti langsung kita jumlahkan. Yang ini perlu dihitung nggak perlu, ini kosong karena itu nggak termasuk volume. Oke, langsung kita hitung. Total luas penampang adalah 0,04. Penampang 1 trap ini 0,04 ditambah 0,8 bidang 2. Bidang 2 yang mana? Yang ini. Ini bidang 2. Kemudian 0,6 bidang 3. Bidang 3 yang di bawah dan 0,27 bidang 4 yang segitiga. Hasilnya 1,71 meter kuadrat. Masih tetap meter kuadrat karena kita gabungkan seluruh bidang menjadi satu luasan. Dalam bentuk seperti ini, maka totalnya adalah 1,71. Nah, karena tugas kita adalah mencari volume penampang sudah dapat. Kebetulan bentuk jembatannya ini adalah penampang, potongannya itu seperti ini. Kita lihat kakinya seperti kita potong dari samping. Berarti yang kita hitung adalah panjangnya. Seperti yang dibilang Bapak tadi, tegak lurus Pak ya. Nah, kita lihat potongan seperti ini, maka yang kita hitung panjangnya. Oke, langsung saja kita buat 1,71 meter persegi dikali 4 meter, maka menjadi kubik. Kenapa dia menjadi kubik? Ini meter kuadrat. Ini meter kuadrat dikali meter, hasilnya M pangkat 3, maka disebut dengan kubik. Hasil totalnya adalah 6,84 meter kubik. Begitu cara teknik perhitungan kami. Di mana ada kesalahan ataupun ada pertanyaan, silakan dari kawan-kawan. Ya, apa nih? Maksudnya kita bagi 3 bidang hitungan. Kalau itu kan ada 4 bidang hitungan. Misalnya kalau kita bagi ke 3 bidang hitungan, sama nggak hasilnya? Kita bagi menjadi 3 bidang, boleh. Tapi nanti kita punya tugas kedua menjadi 3 bidang ya. Maksud Bapak tadi, ini 1, ini 2, ini 3. Ini bidang yang pertama. Kalau tadi kita sepakati pada saat tutorial tadi kita ambil ini persegi karena untuk mempermudah menghitung. Tapi pada dasarnya walaupun tadi kita anggap ini boleh saja, tapi sebenarnya nggak boleh. Kalau dia berbentuk mereng walaupun cuman 5 derajat atau 0,2 derajat, itu pun harus dihitung kemiringannya. Jika ada volume, walaupun bergeser cuman 1 cm, volume tetap ada, apalagi luasannya luas itu.
Nah, seperti itu. Boleh. Ini kita bagi menjadi trapesium. Ini kalau kita buat 3 bidang. Bidang pertama jelas ini persegi. Bidang kedua adalah trapesium yang besar. Bidang ketiga adalah trapesium yang kecil. Nah, perhitungannya nanti otomatis di sini menggunakan rumus perbandingan. Kita lihat secara matematika. Ini lahir kita tarik proyeksi dari sini akan lahir trapesium baru, ya, atau langsung dari sini ya. Ini menjadi bidang trapesium yang satu. Ini persegi panjang, ini juga persegi panjang. Boleh. Tapi dengan catatan tidak boleh dalam hukum untuk mencari volume dalam sebuah pekerjaan tidak boleh ada pekerjaan yang dihilangkan volumenya. Itu prinsip ya. Tidak boleh. Mohon maaf ya, bukan saya ini enggak. Tadi kita maklumi karena untuk mempermudah menghitung boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya ini tidak boleh. Jangan biasakan dengan hal yang salah. Oke. Sepakat. Sepakat? Ada yang lain? Boleh, silakan. Tidak masalah. Yang sampaikan tadi kita tidak boleh menghilangkan volume. Menurut prinsip kami ini bukan, kalau memang ini kan 4 tadi. Iya. Sebetulnya ini 5. Perhitungan bisa. Boleh, silakan. Kita tampilkan 5. Yang pertama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentang kegiatan pendapat beton. Di sini sesuai dengan soal yang diberikan oleh pemateri kita, bahwasanya di sini kami disuruh mencari berapa sak semen yang dibutuhkan. Soalnya yaitu panjangnya ada 200 meter, tebal ada 15 cm, lebar ada itu 60 cm. Sesuai dengan kita belajar dari tadi pagi sampai sore, bahwasanya itu kita memakai rumus untuk mencari sak semen itu, yaitu volumenya yang tadi itu panjang kali tebal kali lebar. Ini rumusnya. Ini kan teman-teman kan bisa melihat kan? Bisa. Setelah itu kita ingin berarti jumlahnya tadi seperti yang di atas 200 meter dikali 15 cm, bahwasanya ini kita rubah untuk mempermudah kita ini ya, penggalian seperti di Amir ini sesuai ini ya, rumusnya, bahwasanya kita ini harus kita rubah ke meter. Jadi dari senti 15 cm kita rubah ke meter, yaitu jatuh ininya angkanya 0,15 meter dikali 0,60 meter. Dari itu dapat ininya 18 meter persegi. Jadi hasil yang tadi itu 18 meter persegi, bahwasanya di sini kita ada namanya rasio. Jadi rasio yaitu dari 40 kg per sak ini ada rasionya, bahwasanya kita itu dapat angka ininya menjadi 9,5 sak. Berarti hasilnya penggalian dari sini dengan rasio yang sudah ditentukan, bahwasanya hasilnya mendapat 171 sak. Berarti harganya berarti 171 sak dikali, bahwasanya di sini kita beri contoh, bahwasanya harganya satu sak semen itu yang ininya 60.000. Berarti hasil penggalian 171 dikali 60, bahwasanya harganya kalau ke angka uangnya, bahwasanya itu jumlahnya 10.260.000. Untuk sementara ini paparan kami dari kelompok 2. Apa maksudnya ini sudah jelas? Kalau sudah jelas kita bungkus terus sekarang. Apa dari teman-teman masih yang ragu, silakan untuk dipertanyakan. Bukan ini ya, cuma koreksi aja. Itu volume. Kalau yang ditanya volume tetap hasilnya kubik ya, jangan persegi. Itu 18 meter persegi ya kan? Ya, jadi tetap 18 kubik.
Nah, itu koreksi, Kubik. itu aja. Kubik. Di- Pangkat 3. Pangkat 3. Ya, pangkat 3. Nah, itulah karena dibaca kubik persegi tadi. Persegi, ya. Nah, Mohon kalau maaf nih Pak Amir ya. Mungkin tadi salah ini saya salah baca ya. kemudian yang kedua, harga semen dan buku nggak termasuk pajak, rugi itu Pak. Nanti potong pajak. Kasih duitnya. Ini mohon maaf Pak Amir, ini kan kita masih contoh mungkin tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2018. Oh, masalah BBM ya? Oh iya iya. Terima kasih Pak Amir. Gimana teman-teman yang lain, apa Oke. ada yang ditanyakan lagi? Bungkus. Bungkus ya. Bungkus. Hasil hitungan daripada ini hubung ya. Yang pertama pertanyaannya hitungan volume galian tanah. Jadi di sini jelas untuk hitungannya yaitu yang pertama luas atasnya sama dengan 25 meter kali 14 Pak ya. Nah, berarti sama dengan 350 meter pangkat 2. Kemudian luas bawah yaitu 21 meter kali 10 meter sama dengan 210 meter pangkat 2. Kemudian untuk menghitung total jumlah apanya? Luas atas sama bawah yaitu Menghitung volume. volume Pak ya. Ya, menghitung posisi. Volume isinya yaitu 350 pangkat 2 tambah 250 pangkat 2 bagi 2 kali tinggi Ini apa Pak? tinggi galian kedalamannya. Kedalaman galian 2,5 meter. Berarti total luasnya sama dengan Total volume Pak. Total volume. Total volume isi daripada galiannya sama dengan 700 meter kubik. Nah, itu soal yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk mencari upah pekerja dan mandor. Di sini kita perlu ketahui bahwasanya yang pertama koefisiennya ini SNI 2013 Pak ya. Ya. Kalau SNI 2013 bekerja 1,050, mandor 0,067 untuk pekerjaan galian. Nah, jadi di sini tinggal kita kalikan hasil daripada volumenya Dari dengan koefisien. koefisien. Ya, berarti untuk pekerja sama dengan 735 HOK. Untuk mandor 47 HOK. Kemudian di sini yang ketiga yaitu untuk mencari upahnya Pak ya. Upahnya jumlah daripada HOK pekerja dikalikan dengan per HOK-nya Harga satuan harga. 100.000. Jadi ini totalnya 73.500. Kemudian upah mandornya dikalikan 120, totalnya ini. Kemudian jumlah upah sama dengan 79.140.000. Nah, jadi mungkin cukup simpel Pak. Yang perlu kita ketahui cuma ini aja saudara. Koefisien ya. Koefisien. Yang adanya kita bisa. Oke, mungkin sampai di sini mungkin kawan-kawan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Aplaus kawan. Bungkus ya. Bungkus. Baik, pas waktunya kita